Halo, selamat sore Ayah Bunda. Nah, terima kasih nih udah ngulangin waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Adrian, sama Dokter Jovita juga. Nah, kali ini spesial banget nih obrolannya tentang mostly tentang lifestyle, di mana Ayah Bunda bisa langsung tanya-tanya juga nih tentang program kehamilan juga, gimana yang udah mulai. Pengen tanya-tanya juga nih tentang bayi tabung, nanti Dokter Adrian bakal jelasin juga, ada Dokter Jovita juga spesialis gizi kita untuk sore hari ini, dan acara kita hari ini juga didukung oleh Dipa Parmalab Intersains. Nah, terima kasih untuk Dipa. Lalu kita hari ini akan membahas tentang pentingnya keseimbangan gizi untuk keberhasilan bayi tabung atau IVF. Halo, selamat sore Dokter Jovita, Dokter Adrian. Bentar. Halo, selamat Halo, sore. selamat sore Ya, Dokter. Halo, terima selamat sore kasih. Dokter Jovita. Selamat Ya, sore. selamat Terima sore kasih. Ayah Bunda ya yang mengikuti webinar ini. Terima kasih Ya, selamat sebelumnya Dok. sore Dr. Udah, Jovita. Ya, ya, Selamat sore hari ini Dokter Adrian, selamat sore Mbak ya. Andin. Ya, ya. topiknya seru banget nih dok hari ini bisa menggabungkan dua dokter spesialis di ahli bidangnya masing-masing nih dok. Nah, Hmm. kebetulan di Ciputra FF ini juga banyak banget ya dokter Adrian tentang ayah bunda yang pengen tahu gimana perawatan gizi yang seimbang untuk melakukan promil. Nah, mungkin karena ada dua narasumber spesial nih, kita materinya satu-satu dulu nih dok. Dokter Adrian dulu, silakan dokter. Dokter Jovita, nanti Ya, aku panggil lagi. oke. Aku mute ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih Anin. Pada sore hari ini, Ayah Bunda, kita akan membahas atau tentang eh, proses bayi tabung, keberhasilannya, dan salah satu faktor yang menentukan adalah selain usia dan lain-lain adalah pola hidup sehat. Beruntung sekali kita pada hari ini uh, ikut dalam webinar ini adalah sejawat saya di Rumah Sakit Putra, ahli gizi klinik, Dr. Jovita Amelia. Terima kasih Dr. Jovita bergabung. Nah, mungkin kita akan mulai dari kita. Sebenarnya saya akan hanya reminding tentang apa itu proses bayi tabung ya. Slide. Nah, slide ini atau saya yang ini. Oke. Okay. Nah, uh, seperti kita ketahui bahwa infertilitas adalah kalau pasangan menikah sudah berusaha uh, hamil 1 tahun dengan hubungan teratur tidak memakai kontrasepsi, tapi belum berhasil juga, ya kita sudah katakan subfertil atau infertilitas. Nah, dari data WHO dan data dunia, 10-15% pasangan usia reproduksi itu akan mengalami masalah infertilitas ini. Nah, dari sekian banyak masalah penyebab segala macam, ya kita ringkas memudahkan lah untuk ini apa sih, kenapa sih terjadi infertilitas. Nah, itu tentu terjadinya suatu kehamilan, paling penting adalah dari sistem reproduksinya ya dan wanita. Nah, kemudian yang sekarang melanda di dunia ini adalah lingkungan dan gaya hidup. Nah, termasuk nanti gizi yang sangat penting yang akan dibahas oleh sejawat kita, atau unexplained infertility. Dan dari faktor semua ini, faktor yang menentukan sekali nanti keberhasilan adalah usia dari wanita ya. Uh, Sampai saat ini terakhir kita pertemuan di Amsterdam, kita menyatakan bahwa kalau pasangan menikah mengalami infertilitas dan usia seorang ibu atau pasangan wanita ini sudah di atas 36 tahun, maka kita harus lebih agresif ya, dalam hal membantu pasangan ini ya. Artinya kalau sudah 35 tahun ke atas, apalagi 36, sepertinya kita tidak bisa lagi menjalankan usaha-usaha yang konvensional lah, seperti misalnya kita untuk jadwal senggama atau apa segala macam, atau sampai ke inseminasi. Jadi mereka merekomendasikan lebih baik langsung ke proses bayi tabung. Slide.
Slide. Nah, faktor-faktor apa sih faktor kesulitan hamil? Tentu nomor satu adalah kualitas sel telurnya, sel telur dari seorang wanita ini. Nah, tadi saya sudah singgung wanita di atas 35 tahun pasti akan menurun kualitas dan cadangannya ya. Telur yang lebih tua memiliki peluang yang lebih rendah untuk dibuahi dan meningkatkan risiko kelainan genetik pada ibu. Semakin tua seorang wanita, tentu akan semakin berisiko terjadi kelainan-kelainan genetik. Walaupun sekarang sudah ada teknologi untuk menilai sebelum kita tanam embrionya, kita untuk bisa menilai apakah ini layak atau tidak embrio yang akan kita tanam itu ya. Dan biasanya wanita di atas 35 tahun itu sudah mulai mengalami gangguan reproduksi dan yang umum di ada di pada pasien-pasien itu biasanya adalah endometriosis atau kista coklat yang kita atau mioma ya. Ini yang umum ya, banyak penyakit-penyakit kronis di atas 35 tahun juga kecenderungan untuk diabetes, tekanan darah tinggi atau masa tiroid juga meningkat ya. Dan ini semua akan berpengaruh kesuburan dan meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Nah, kemudian juga keguguran berulang bisa dikarenakan kelainan plasentanya atau karena kelainan-kelainan genetik dan kelainan-kelainan yang lain. Sehingga lapisan rahim dapat semakin menipis, pasokan darah makin menurun, mengikuti usia. Lagi-lagi usia pengaruh yang dominan, yang signifikan. Slide. Nah, ini hanya ilustrasi apakah bayi tabung seperti ini ya, tentu tidaklah. Tapi apakah nanti zaman yang nanti akan begini kita juga nggak tahu. Tapi ya, maksudnya sekarang ini bukan gini ya, bayi tabung ini seperti ini bukan ya. Slide. Nah, bayi tabung atau bahasa medisnya in vitro fertilization itu sama, tetap kita melakukan fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Hanya dilakukannya di laboratorium, ya bukan di tubuh wanita sendiri melalui teknologi tertentu. Jadi sel telur yang akan dibuahi oleh sperma di luar, makanya disebut in vitro, di luar tubuh seorang wanita. Nah, bayi tabung pertama sudah lama ya, tahun 1978 di Inggris oleh Dr. Robert Edwards ya. Slide. Nah, untuk siapa sebetulnya bayi tabung? Ya, tadi saya sudah singgung juga ya, usia lebih dari 35 tahun dan kemarin konsensus kalau 36 tahun sih. Ya, sepertinya sudah haruslah untuk agresif lebih melakukan bayi tabung ya. Karena semakin Anda menunda, semakin persentase keberhasilannya akan menurun jauh ya. Tadi lebih dari 1 tahun menikah, tadi gagal dengan metode konservatif, promil yang lain ya. Kemudian kalau memang sudah terjadi riwayat gangguan reproduksi atau terjadi keguguran berulang. Selain. Nah, prosesnya bagaimana proses tindakan bayi tabung itu? Tentu ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pasangan ayah bunda ini ya. Jadi tahap pertama kita akan melakukan stimulasi, itu biasa pada hari haid hari kedua atau sampai hari kelima sebenarnya kita bisa lakukan. Itu kita akan lakukan stimulasi dengan obat tertentu ya, tergantung kita lihat kondisinya, ibu background ada. Sekarang makin sekarang ke sini makin banyak macam dari obat-obat untuk stimulasi ini. Berapa kali? Biasa rata-rata 10 kali ya. 10 kali kita besarkan sel telurnya lah, stimulasinya. Sampai berapa? Tentu ada batasan-batasan yang tertentu yang membuat dianggap aman ya. Dianggap aman itu ya kita harapkan bisa mencapai 8 sampai 15 sel telur waktu kita melakukan stimulasi ini. Terlalu banyak juga berbahaya ya, bisa terjadi OHSS. Kalau kurang, wah kita benar-benar harus review lagi apakah ini masalahnya di mana nih ya. Jadi optimum biasanya kita harus dapatkan stimulasi ovari itu bisa mencapai 8 sampai 12 sampai 15 sel telur yang berkembang. Slide.
Nah, obat tadi sudah bilang banyak varian ya, paling tidak ada 3, cuma ada satu lagi yang baru ya. Dosis rata-rata yang umum adalah demikian, 1.800 sampai 2.400, bervariasi tergantung dari umur, dari berat badan, dari nanti kondisi medis tertentu. Slide. Nah, tahap kedua setelah kita stimulasi, biasanya kita patokannya adalah sudah mendapatkan sel telur yang besarnya diameter 17 mm 3 atau sudah 18 mm 2 atau sudah ada yang 20 mm. Kemudian kita cek juga hormonnya sudah baik, semuanya persyaratannya terpenuhi, maka kita akan lakukan proses tahap kedua, yaitu pengambilan sel telur atau pick up ya. Dan pada saat yang bersamaan akan dikumpulkan sperma dengan biasanya proses masturbasi di laboratorium. Kemudian setelah diambil ovum pick up ya, nanti embriologis akan melihat berapa setiap folikel itu ada isi oositnya, benihnya ya. Nah, target kita dari folikel itu 60-80% harus ada isinya, baru kita katakan itu stimulasinya bagus ya. Slide. Nah, setelah 4-5 jam setelah dibersihkan, nanti akan dilakukan tahap ketiga, yaitu fertilisasi. Jadi kita menyuntikkan spermanya ke oositnya dengan teknologi ICSI itu ya. Satu persatu sperma akan disuntikan kepada sel telurnya yang benih. Slide. Nah, baru kita monitor besok. Nah, kebetulan Rumah Sakit Ciputra ini sudah dilengkapi dengan alat yang canggih ya, dengan time lapse. Kalau dulu kita masih setiap hari kita harus lihat perkembangan dari embrio ini. Sekarang dengan bantuan teknologi kita hanya monitor, embriologis monitor setiap hari, tidak perlu membuka. Jadi perubahan suhu dan perubahan yang lain untuk mempengaruhi embrionya relatif jauh berkurang sekali ya. Nanti akan kita lihat bagaimana 24 jam pertama apakah sudah ada fertilisasi, hari kedua apakah sudah membelah 4 sel, hari ketiga 8 sel, kemudian morula, kemudian hari kelima apa sudah terjadi blastosnya. Jadi detik demi detik, menit demi detik kita bisa melakukan live ya. Jadi perkembangan dari embrio-embrionya. Slide. Tidak semua laboratorium punya alat ini. Nah, setelah kita mendapatkan embrio, baru proses berikutnya adalah tahap keempat, kita melakukan embrio transfer. Nah, embrio transfer ada dua pilihan. Memang sekarang lebih kecenderungan ke arah frozen embrio transfer, itu beku. Jadi setelah kita mendapatkan embrio-embrio itu, kita bekukan dahulu. Kenapa? Supaya sambil menunggu rahimnya kembali pulih normal, semua isi ibu, ya, baru kita tanamkan. Kecuali di dalam pengambilan ini kalau memang sel telurnya yang kita dapatkan sedikit sekali, biasa kita lakukan fresh embryo transfer. Right? Nah, apa perbedaannya? Tadi saya sudah bilang kalau fresh ya dalam siklus itu kita transfer embrionya ya, diberikan embryo yang terbaik. Keuntungannya ya satu siklus itu penuh ya selesai gitu. Langsung ya. Tapi kalau frozen embryo kita perlu waktu. Tapi beberapa penelitian statistik mengatakan bahwa frozen embryo transfer keberhasilannya sedikit lebih baik dibanding fresh embryo transfer. Walaupun ini masih kontroversi, ada yang pro fresh embryo, ada yang pro frozen embryo transfer. Memang kalau di lab kita Rumah Sakit Ciputra, kebanyakan kita hampir 80% kita melakukan frozen embryo transfer. Slide. Nah, setelah itu kita pantau 2 minggu setelah transfer, biasanya kita lihat hormonnya kalau memang baik ya, beta HCG-nya tinggi, berarti positif hamil ya.
Sekarang kita juga sudah punya teknologi PGTA, ya. Jadi kita bisa kalau yang pernah gagal atau usianya di atas 35 atau 38 tahun, kita bisa lakukan juga namanya pemeriksaan kromosom PGTA. Ya. Jadi sebelum kita tanam, kita periksa dulu, tapi syaratnya adalah embrionya harus bisa mencapai hari kelima. Slide. Nah, berapa sih keberhasilan dari embrio transfer embrio atau proses bayi tabung ini? Lagi-lagi kan tadi saya sudah singgung bahwa usia adalah yang paling krusial, ya. Pasien memulai ini kalau di bawah 30 tahun tentu keberhasilan live birth rate, keberhasilan bayi tabungnya tinggi. Kalau usia semakin tua, di atas 38 tahun, mungkin akan menurun jauh. Ya. Jadi, usia di atas 42 tahun itu memiliki tingkat keberhasilannya rata-rata 5% pada siklus IVF pertama. Nah, tapi selain usia, yang mempunyai pengaruh besar juga, dan sudah semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa adanya hubungan relasi antara pola makan, pola hidup dari seorang wanita dan pasangan menikah ini terhadap keberhasilan dari kehamilan itu, ada proses kesuburan. Jadi pola makan yang baik, yang sesuai dengan gizi seimbang, ya, yang nanti akan kita dengar dari Dokter Jovita, bahwa prinsip 4 sehat 5 sempurna ini tidak lagi berlaku. Jadi uh, kita prinsipnya sekarang adalah suatu gizi seimbang, ya. Kenapa? Karena organ kita, keberhasilan kehamilan ini tergantung dari organ-organ reproduksi dari pria dan wanita ini yang harus bekerjanya optimal. Nah, kalau bekerja optimal itu bagaimana? Supaya terjadi proses ovulasi dan fertilisasi dengan baik. Nah, jadi dengan pola gizi yang baik dan kesehatan itu akan menentukan juga keberhasilannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengar dari pakarnya, Dr. Jovita, makanan apa sih, pola makan apa sih yang bisa mendukung dari keberhasilan proses bayi tabung ini selain tadi yang saya sudah terangkan. Demikian. Jadi semoga para ayah ibu, ayah bunda dengan setelah mendengar dari pakarnya akan lebih memahami lagi tentang pola makan yang sehat. Terima kasih. Silahkan Anin untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih dokter. Banyak banget tadi dok tentang materi yang ternyata aku sebagai orang awam nggak ngerti tentang proses-proses bayi tabung ya dok ya. Nanti ditambahin dengan persiapan ayah bunda nih bareng sama dokter Jovita. Oke. Dokter nanti aku panggil lagi dokter untuk sesi tanya jawab ya dok ya. Oke. Halo dokter Jovita. Halo, Iya mana nih? dokter, kameranya Oh, sudah. kameranya mana ya? Oh, ya ampun. Oke, oke. Oke, belum Halo pencet. dokter. Cantik banget Halo, dok. Mbak Nin. Ya, dokter materinya silakan dokter udah bisa share dibantu sama Kak Putri di sana. Baik, oh share. Oh, share-nya dari sini juga ya. Ya, betul. Oke, Ya, silakan dokter nanti ngobrol-ngobrol aku sama share Ayah itu Bunda. aja ya. Ya, selamat sore Mbak Nin, Dokter Adrian, terima kasih. Selamat sore Selamat sore juga dokter. Ayah dan Bunda. Nah, hari ini ya saya diberikan kesempatan nih untuk berbicara bersama Dokter Adrian ya tentang pentingnya keseimbangan gizi untuk keberhasilan IVF. Oke. Nah, seperti sudah dijelaskan oleh Dokter Adrian, kalau keseimbangan gizi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keberhasilan IVF, dan ini juga mendukung kesehatan ibu serta janin ya ketika sudah dilakukan embryo transfer tentunya. Next. Nah,
pengaruh apa sih pengaruh gizi terhadap kesuburan? Nah, ternyata gizi itu bisa mendukung kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan ovarium dan juga sperma. Lalu bisa juga mengontrol, mengatur hormon gitu. Jadi ada kaitannya nih antara apa yang kita makan dan juga keseimbangan hormon yang untuk ovulasi gitu, eh, ovulasi dan kualitas sel telurnya gitu. Dan yang terakhir tentu aja kita semua udah tahu ya, bisa menjaga berat badan ideal asal asupan yang kita makan sesuai nih gitu, benar gitu. Hmm, jadi kelebihan ataupun kekurangan berat badan, dua-duanya ini mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga kesuburan seseorang gitu. Jadi eh, ya harus dijaga berat badannya tuh di range berat badan normal. Berat badan normal range-nya berapa ya kira-kira gitu. Berat badan normal itu ada di range kalau kita ngitung berat badan normal tuh ada yang namanya indeks massa tubuh. Mungkin banyak yang udah tahu ya, atau BMI. BMI itu ngitungnya dari berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau BMI atau BMT kita antara 18,5 sampai 23, nah itu kita bisa bilang berat badan kita masih normal, range normal gitu untuk Asia Pasifik ya. Nah, kalau di atas itu sudah masuk obesitas dan di bawah itu masuknya underweight atau kurang gizi gitu. Nah, yang dibilang baik ya itu yang di range itu gitu. Nah, itu yang mau kita usahakan untuk didapatkan nih untuk membantu ya pengaruhnya ke fertilitas atau kesuburan. Next. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan eh, ya untuk nutrisi yang baik? Nah, ini sebenarnya adalah suplementasi ya. Ini suplementasi yang memang dibutuhkan. Tapi eh, asupannya sendiri gimana untuk bisa eh, ya untuk bisa yang mendukung keberhasilan dari IVF atau fertilitas seseorang gitu. Tentunya yang kita kenal namanya healthy diet ya atau healthy healthy lifestyle. Healthy lifestyle tuh nggak cuma dari makanan aja, tapi juga harus dikombinasi dengan olahraga gitu kan. Nah, untuk healthy lifestyle-nya tuh gimana gitu. Jadi apa yang kita makan itu penting gitu. Jadi bukan berarti oh ya ini nutrisi kuncinya nih tulisannya ada zat besi kalsium udah saya makan zat besi kalsium asam folat vitamin D aja enggak gitu gitu. Tapi kita harus makan well balanced diet gitu. Atau mungkin kalau dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang baik itu Mediterranean diet boleh juga gitu. Kurang lebih mirip. Jadi saya buka dari ini ya internet yang tadi itu. Ini nih, Google. Sini. Ya, nah ini aja. Ini aja. Nah, sorry ya, nggak ada di slide-nya. Jadi ini yang namanya tadi Dokter Eda udah sempat sebut-sebut, nggak ada 4 sehat 5 sempurna lagi sekarang. Itu zaman dulu banget, gitu. Udah berevolusi dari piramida makanan. Ini yang saya tampilkan adalah gambaran dari healthy eating plate. Nah, untuk bisa apa mencapai pola makan yang baik gitu ya. Bukan berarti kalau baik itu semua yang sehat kayak misalkan eh, salmon atau eh, yang kita kenal salad gitu kan. Nah, kita boleh makan dalam jumlah berlebihan enggak juga. Jadi semuanya harus dalam komposisi. Jadi yang namanya healthy itu ada 3J. Jadi jenisnya memang jenisnya harus benar. Jenis benar bukan berarti kita bisa makan sebanyak-banyaknya, enggak juga. Jumlahnya itu pengaruh juga. Karena jumlah yang berlebihan tentu akan meningkatkan berat badan kita. Dan kita tahu kalau eh, fat atau berat badan berlebihan itu pengaruh ke fertilitas. Karena kan fat itu menyebabkan eh, inflamasi. Nah, inflamasi menyebabkan oksidasi. Oksidasi mempengaruhi kesuburan atau eh, kesehatan dari si sel telur itu sendiri gitu. Nah, jadwal itu bisa kita atur gitu. Nah, apa aja sih jenisnya dulu nih, jenisnya. Jenisnya itu yang seperti di gambaran ini, piring sehat ini. Jadi yang harus kita makan itu paling utamakan adalah eh, sayur dan juga buah. Nah, ini mirip sih sama diet Mediterranean, sayur dan juga buah. Jadi itu adalah kita bisa peroleh karbohidrat di situ, karbohidrat jenisnya kompleks. Lalu kita bisa peroleh vitamin dan juga mineral di situ. Lalu
tidak lupa juga ya tentu aja ada karbohidrat kompleksnya sendiri untuk makanan pokoknya. Nah, kalau kita di Indonesia biasanya nasi ya. Nah, diutamakan nasinya kalau bisa nasi merah lebih bagus lagi. Jadi itu adalah eh, seratnya lebih tinggi, indeks glikemiknya lebih rendah. Nah, itu bagus. Lalu kita juga harus ada asupan protein. Nah, ini penting. Untuk IVF juga, untuk fertility juga penting untuk mengasup protein. Proteinnya eh, itu bisa dari macam-macam ya. Ada protein hewani, ada protein nabati, gitu. Jadi protein hewani kan eh, ada daging, ada ikan, ada ayam, ada juga dairy produk, lalu ada juga protein nabati. Protein nabati itu bisa eh, kacang-kacangan, tahu, tempe gitu. Nah, kalau dari penelitian nih, eh, memang disarankan untuk fertility dan untuk keberhasilan IVF itu diutamakan untuk proteinnya dari nabati dan juga ikan-ikanan gitu. Dikurangi sesedikit mungkin asupan protein dari daging dan juga poultry ya gitu. Nah boleh, tapi ya nggak berlebihan gitu ya. Tapi diutamakan yang tadi saya sebutkan. Nah kalau untuk tadi saya lupa ya sayur dan buah itu diutamakan variasi ya. Jadi jangan itu aja. Jadi kalau buah apalagi semakin berwarna, maka dia akan semakin kaya zat antioksidan. Antioksidan ini kita butuhkan banget gitu untuk kesehatan eh, si kesehatan baik dari di semua fase yang tadi ya sampai fase IVF ya dari mulai fase 1 sampai fase akhir itu diperlukan banget eh, antioksidan ini gitu. Nah, lalu tidak lupa juga healthy oil. Healthy oil yang ini adalah ditambahkan yang jenisnya MUFA atau monounsaturated fatty acid. Jadi ini adalah lemak tak jenuh gitu. Lemak tak jenuh. Jadi itu sumbernya apa aja? Sumbernya dari kacang-kacangan gitu kan. Selain kacang-kacangan bisa juga dari eh, biji-bijian, lalu dari alpukat, dan bisa juga dari minyak nih. Kalau minyak beneran itu biasanya olive oil, canola oil, gitu. Itu banyak mufanya dan juga ada pufanya juga atau lemak tak jenuh ganda. Ini jenis minyak yang seperti ini tinggi antioksidan ya. Eh, jadi bisa meningkatkan fertilitas, terus juga bisa mempromot atau menyebabkan ovulasinya lebih reguler gitu. Dan tidak lupa di sini ada gambarnya ada cairan ya, water gitu kan. Berarti harus cukup nih cairan, nggak boleh kurang cairan dan stay aktif gitu. Jadi olahraga juga penting gitu. Nah, hmm, Nah, suplementasinya, apa suplementasi yang dibutuhkan? Suplementasi yang dibutuhkan itu eh, zat besi dan kalsium gitu. Ini penting ya, seperti kita tahu zat besi itu dibutuhkan untuk eh, pembentukan sel darah merah gitu kan. Jadi kalau kita cukup oksigen, tentunya kesehatan seluruh tubuh ya, termasuk eh, fertilitas dari fertilitas dari sel telur atau kesehatan endometrium itu terjaga gitu. Kualitas sel telur juga terjaga. Lalu asam folat itu memang sudah diketahui memang pasti kalau memang udah program hamil maupun ketika hamil itu kan penting ya untuk perkembangan sel telur, sperma gitu. Terus kalau lagi hamil untuk mencegah eh, kecacatan pada janinnya. Lalu vitamin D ini kita tahu ada efek antiinflamasi juga gitu kan. Jadi bisa eh, bisa meningkatkan mengurangi stres oksidatif gitu kan dan juga meningkatkan imunitas ini. Lalu vitamin D ini juga bisa mendukung penyerapan atau absorpsi dari kalsium. Nah, kalsium sendiri kan eh, si kalsium kalsium sendiri itu kan berguna juga untuk fertilitas gitu. Karena eh, untuk pematangan dari sel telur gitu, maturasi dari oosit gitu. Ini penting gitu. Nah, lalu asam lemak omega 3. Nah, ini juga udah diketahui bahwa dia
punya efek antiinflamasi, antioksidan gitu. Jadi bisa membantu dalam proses implantasi dan juga kesehatan sel telurnya itu sendiri. Halo, suara dokter? Oke, Oh ya, ya, slide terakhir ya. Nggak bisa. halo, dokter, sore. Ya, Dengar? sorry, saya Mm-mm. belum lanjut ini, Mas, bentar. Oke, siap, siap. Udah banyak banget nih dok yang mau tanya-tanya seputar gizi juga. Mau Iya, ini baca-baca lagi dari mau tadi. di-share yang slide Boleh. terakhir ya. Oke, siap dok. Nah, eh, ini slide terakhirnya apa aja sih makanan disarankan gitu ya. Ya ini sih sama sih sama yang sudah saya bahas tadi gitu. Makanan yang disarankan ya pasti utamakan sayur dan buah-buahan segar gitu kan. Sayur hijau, eh, seperti bayam, kale, brokoli itu bagus ya. Banyak kandungan vitamin, mineral di dalamnya, asam folat juga. Lalu buah-buahan segar, yang tadi saya bilang, yang warna-warni, semakin berwarna, semakin tinggi antioksidan gitu. Lalu protein, protein utamakan dari nabati dan juga ikan-ikanan gitu kan. Lalu karbohidrat kompleks nih, bisa dari beras merah, quinoa, oats, bebas gitu ya. Bisa juga eh, yang lokal nih seperti umbi-umbian, ubi, singkong, tales gitu tuh boleh juga. Itu juga lumayan tinggi. Eh, apa indeks glisemisnya nggak terlalu tinggi juga gitu. Lalu yang dihindari tentu aja makanan-makanan yang tinggi gula gitu ya. Karbohidrat simple, makanan tinggi gula tuh eh, seperti minum-minuman manis, minuman kemasan, minuman saset, atau minuman yang lagi in. Nah, itu semua biasanya tinggi gula. Lalu karbohidrat simpel yang lain, produk tepung gitu kan. Nah, itu termasuk karbohidrat simpel loh. Semua produk tepung itu adalah karbohidrat simpel. Kenapa? Karena dia gampang sekali diubah nanti jadi gula dan kadar indeks glikemik makanan dengan karbohidrat simpel itu tinggi gitu kan, diubah jadi gula. Nah, otomatis akan meningkatkan gula darah dan bisa menyebabkan resistensi insulin. Nah, itu kan adalah faktor utama ketidaksuburan itu kan, si resistensi insulin gitu. Nah, jadi dihindarin semua produk tepung. Jadi itu kayak gorengan, keripik-keripik gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau makanan macam siomay, empek-empek. Nah, kalau suka itu, nah coba mulai dikurangi. Nah, lalu lemak trans. Ini adalah eh, lemak trans itu lemak yang biasanya ada di gorengan gitu. Jadi lemaknya tuh udah, jadi dia adalah lemak biasa sebenarnya, cuman karena pemanasan tinggi dia udah rusak gitu. Nah, jadi biasanya ada di makanan-makanan yang sudah diproses dengan pemanasan tinggi, gorengan, lalu bake ya, jadi cakes, eh, cookies gitu. Nah, itu mulai dikurang-kurangin gitu. Selain itu manis kan gitu. Nah, itu semua kan menyebabkan resistensi insulin. Nah, itu bisa mempengaruhi fertilitas ya, kualitas telurnya gitu kan. Eh, ovulasinya pengaruh juga di sini gitu. Lalu saturated fat itu dikurangin ya. Saturated fat ada di mana? Di lemak-lemak hewani. Jadi lemak hewan gitu. Nah, itu jadi kalau mau makan daging merah pun pilih yang tanpa lemak gitu ya. Apa sih tenderloin ya atau khas dalam kayak gitu. Nah, terus lemak ada juga di margarin gitu ya. Itu atau di butter. Nah, itu boleh dibatas-batasin yang kayak gitu. Nah, terus yang dihindarin lagi kafein nih. Kafein sama alkohol dan merokok. Itu semua pasti pengaruh ya ke programnya dan ke kesuburan. Nah, demikian presentasinya. Oke, thank you dokter. Tadi aku agak kesentil tuh tentang gorengan-gorengan dan kopi-kopian. Mana yang enak lagi dok pagi-pagi kan? Iya. Oke, kita panggil lagi nih dokter Adrian. Sekarang udah banyak banget pertanyaan, udah sekitar 18 orang nih yang nanya. Halo dokter Adrian. Unmute, ya. Iya dokter, ini udah ada Ah, yang nanya nih dari Bunda Fatmawati. Mungkin aku langsung mulai aja nih ya dok. Buat ya. ayah bunda juga nih bisa langsung tanya-tanya di kolom Q&A ya.
Nah, dok, usia saya 42 tahun, menikah tahun 2020, diagnosa endometriosis, berat badan pun hanya 40 kilo. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menambah berat badan, tapi susah banget. Pengobatan Hmm. apa yang harus saya lakukan untuk penderita endometriosis untuk memiliki buah hati? Lalu adakah cara yang efektif untuk menaikkan berat badan? Silakan dokter. Oke, yang berat badan nanti Dokter Jovita lah yang akan Iya. jawab ya. Kalau endometriosis penyakit sulit ya, inflamasi di mana kita tahu jaringan endometriumnya ada di luar rahim. Ini juga masalah yang eh, sering kita temui dan cukup sulit untuk menanganinya. Nah, tapi yang satu hal yang dari Ibu siapa ini tadi Ibu Fatmawati, dok. Ibu Bunda Fatmawati. Fatmawati buat tadi. Yang concern di ibu adalah selain endometriosis adalah usia ibu, ya, 42 tahun. Tadi saya sudah ada slide yang keberhasilan 42 tahun tuh hanya paling bisa 5%. Ditambah lagi ada endometriosis. Nah, biasanya kalau endometriosis, kalau memang berat sekali, nyeri segala macam itu, biasa kita bisa berikan dulu terapi dengan hormon 3 bulan, kemudian baru kita lakukan stimulasi untuk proses bayi tabung. Demikian. Nah, apakah Ibu Ibu Fatma apa sudah pernah coba proses bayi tabung atau belum? Nah, saran saya karena usia juga 42, secepatnya lah. Apakah sulit atau enggak? Ya, namanya juga kita semangat. Kita harus semangat kita mencoba untuk bayi tabung, walaupun persentasenya kurang dari 5%, namanya udah usaha. Kita lihat seberapa parah endometriosisnya, kemudian kita lakukan bayi tabung, dan sekarang kan kita sudah ada pemeriksaan kromosom. Kalau nanti berhasil embrionya, itu sebelum tanaman kita bisa lakukan pemeriksaan kromosom dulu. Ya, karena dilemanya pada pasien-pasien dengan endometriosis, itu akan datang ke dokter kandungan itu satu, nyeri, kedua, infertilitas. Nah, mana yang akan kita pilih? Ya, kalau memang hanya untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri, ya tentu kita berikan obat-obat hormonal. Ya. Dan generasi baru sekarang tidak perlu suntik lagi, kita berikan tablet. Tapi begitu minum obat ini, begitu minum obat ini juga tentu tidak akan bisa hamil. Nah, kalau memang memilihnya hamil, ya kita lanjutkan dengan proses program kehamilan dengan usia 42 tahun, sepertinya tidak bisa lagi dengan konservatif. Tidak, kita coba dengan proses yang lebih agresif, yaitu dengan bayi tabung. Oke, Demikian, baik. Ani. Oke, berarti memang kita juga harus perlu screening lagi ya, dok, ya, untuk Ya, layanan selanjutnya gitu ya, dok ya. ya. Oke, dokter Jovita, nih tadi pertanyaan dari Bunda Fatmawati juga. Dia pengen promil juga nih, dok, tapi berat badannya stuck di 40 kilogram gitu, dok. Itu gimana, dok? Antisipasinya biar beliau worry banget nih kekurusan mungkin ya, dok ya. Gimana, Ya, dok? ya hai Bu Fatma ya. Jadi kalau berat badan kurang itu memang biasanya sih saya evaluasi lagi nih pola makannya kayak gimana gitu kan. Apakah memang asupannya sudah cukup atau belum? Kalau memang belum kan belum optimal kan memang harus eh, dioptimalkan ya asupannya ya gitu. Biar eh, bisa mencapai berat badan yang diinginkan gitu kan. Biasanya sih emang harus dianalisis ya asupannya sih. Nah, kalau misalkan belum nih, misalkan bisa analisis sendiri ya. Makan kalau berat badan kurang itu yang utamakan harus makan sesuai jadwal gitu kan. Waktunya makan harus makan. Jangan tunda atau oh banyak kerjaan nanti aja deh digabungin nih makan siang gitu, makan pagi enggak makan pagi, makan siang aja. Biasanya orang-orang yang dengan berat badan kurang itu kalau lagi mau makan banyak makanan banyak sekali gitu. Tapi giliran nggak makan gitu. Nah, diusahakan pola makan harus teratur gitu kan. Jadwal makan nih pagi, siang, malam makan gitu kan. Dengan asupan yang tadi udah dibilangin ya, cuman jumlahnya. Nah, kalau jumlah tadi saya lupa di presentasi. Kalau jumlah harus disesuaikan masing-masing orang beda memang kan. Mm-mm. Eh,
Kalau untuk sementara, mungkin lihat aja pola porsi makan seberapa, bisa ditambahkan sedikit dari jumlahnya. Kalau mau nggak terlihat lebih banyak, itu bisa mungkin ditambahkan dari fat tadi fat. Fat itu kan bisa kita tambahin kalorinya lumayan, tapi nggak menambahkan jumlah makanan kita gitu. Jadi bisa tambahin, oh aku tambahin olive oil deh gitu, setiap makan 1 sendok makan gitu kan, bisa juga. Atau canola oil gitu, setiap makan 1 sendok makan, itu bisa untuk nambahin jumlah kalori harian kita. Nah, lalu snack itu juga penting ya buat kalau mau nambahin berat badan gitu. Dipilih snack-snack yang sehat, snack yang sehat dan tinggi kalori dan juga protein gitu. Biasanya emang kalau snack-snack di luaran kan lebih banyak yang indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi nggak mendukung program IVF nih gitu ya. Jadi bisa mungkin dibuat sendiri snacknya gitu. Pilih mungkin bisa bikin kacang-kacangan. Nah, kalau snack model kacang-kacangan itu bagus ya, karena kan dia mendukung eh, si program IVF juga gitu. Terus eh, bisa juga dari produk. Nah, ternyata kalau dari penelitian, dari produk pilih yang full fat aja ya, yang whole milk gitu. Jangan pilih yang low fat milk, apalagi kalau mau naikin berat badan kan. Nah, itu bisa pengaruh ke fertility nih gitu. Pengaruh baik ya tentunya gitu ada hubungannya. Nah, jadi bisa itu buat snack nih. Jadi dari produk itu bisa yogurt, bisa susu gitu. Itu boleh jadi pilih gitu. Eh, Lalu kacang-kacangan, dan mungkin kalau mau karbohidrat bisa pilih karbohidrat kompleks ya. Itu ubi, singkong, tahu itu enak banget kan buat snack gitu. Nah, mungkin bisa hal yang seperti itu, atau mungkin bisa diolah sendiri jadi makanan yang lebih enak. Mm-mm. Oke dok. Berarti makanan dirapel itu juga bukan solusi ya dok ya, dirapel tapi Nggak bisa. apa katanya bahasanya brunch brunch. Ya, karena eh, belum tentu bisa makan sebanyak itu gitu. Belum tentu di 1 kali makan itu sama dengan 2 kali makan kita kan gitu, Iya kalorinya. benar dok. Iya. Apalagi yang berat badannya kurang, yang mungkin yang gemuk malahan bisa lebih ya. Tapi kalau Iya. yang kecil itu justru kebalikannya biasanya. Oke, I see dok. Aku Hmm. baru tahu olahan. Ini ada pertanyaan lagi dok. Aku langsung nih ada 2 pertanyaan. Eh, apakah aman meminum semua vitamin yang tadi dokter jelaskan dari dalam bentuk pil atau kapsul sekaligus? Lalu dok izin bertanya, asupan protein hewani untuk yang alergi seafood gimana? Karena saya hanya konsumsi ayam broiler, telur dan daging sapi. Silakan dokter. Ada 2 pertanyaan. Eh, ya, jadi ini untuk konsumsi suplemen ya. Dia langsung pengennya langsung bentuk pil atau kapsul itu boleh nggak dok? Yang tadi dokter jelaskan. Suplemen kan tambahan nih, prinsipnya harus tahu dulu prinsip suplemen itu kan tambahan. Jadi yang utama itu harus dari makanan kita. Kalau makanan kita nggak bisa mencukupi, baru kita tambahkan dengan suplemen gitu. Nah, kalau kita mau tambahkan suplemen, boleh diminum sekaligus nggak ada masalah sih gitu. Karena kan dia kan bentuk prinsipnya adalah suplemen sama seperti tambahan makanan kan. Jadi nggak apa-apa diminum. Apalagi yang memang kerjanya saling mendukung ya, itu eh, justru harus diminum bersamaan. Contohnya vitamin D dan kalsium. Nah, si vitamin D itu bisa membantu penyerapan atau absorpsi kalsium. Nah, itu boleh diminum bersama, itu malah disarankan untuk minum bersamaan. Dan dilihat juga kalau mau minum vitamin, apakah vitamin itu vitamin larut lemak atau enggak gitu. Vitamin larut lemak tuh kan A, D, E, K gitu ya. Nah, itu diminum setelah makan lah gitu. Mm-mm. Atau bersama makan gitu. Pokoknya ada makanan, karena kan harus ada lemak biar penyerapannya maksimal. Kayak gitu sih, lebih diperhatikannya kayak gitu. Oke, baik dok. Tadi yang kedua, Yang kedua, eh, beliau alergi seafood juga dok. Jadi dia cuma bisa konsumsi ayam broiler kayak gitu. hmm, Itu solusinya eh, gimana dok? alergi seafood ya. Kalau ikan alergi juga bisa, mungkin buat pilihannya ikan gitu. Ikan kan macam-macam ya. Kalau alergi ikan laut mungkin bisa ikan air tawar gitu kan. Eh, Kalau memang kalau telur itu nggak ada masalah, itu memang oke kok gitu ya buat asupan baik. Kalau misalkan daging merah dan ayam, memang kan disarankannya lebih ke protein nabati ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan
kacang-kacangan, tahu, tempe itu dalam jumlah lebih besar. Nah, kalau hewaninya ayam sama daging merah itu, ada yang menyarankan kalau memang mau makan itu, kan daging merah memang dibatasi, tapi bisa dipilih yang grass fed kalau daging merah, dan kalau ayam eh, yang catch free ya, catch catch. Halo dok. Keluar. Halo dok. Sorry dok. Tadi wifi-nya ada gangguan. Ya, halo. Tadi Agak sepertinya panik ya terlempar dok. keluar. Iya, tadi Tadi ngomong lanjut sampai dok. mana saya? Tadi sampai ayam dok. Ayam. Pilihan ayamnya. Ayam. Iya, Heeh. ayam yang catch free ya tadi ya, Heeh. atau yang Iya. dilepas gitu. Nah, Mm. ada literatur yang bilang ya itu lebih eh, baik karena perlakuannya mungkin nggak dapat makanan-makanan dengan hormon atau antibiotiknya juga mungkin lebih sedikit gitu. Jadi mungkin lebih baik ya. Nah, mungkin itu bisa dipilih sih. Oke, baik-baik dok. Oke, ini ada pertanyaan seputar promil nih. Dokter Adrian, halo dok. Oke. Iya nih dokter, ada pertanyaan dari Bunda Ade. Selamat sore dokter, izin bertanya saya sudah memiliki kehamilan di luar kandungan 3 kali. Dan tuba saya sudah dipotong keduanya, sekarang umur 34 tahun dok. Lalu proses bayi tabung tahapan apa nih dok yang pertama kali untuk lalu IMT saya obesitas. Saat ini saya juga eh, sedang berusaha untuk olahraga dan konsumsi makanan sehat. Baiknya kapan saya bisa memulai bayi tabung? Terima kasih dok. Oke. Terima kasih Bu Ade ya. Iya dok, Bunda Ade. Em, Bunda Ade, 3 kali kehamilan di luar kandungan. Nah, biasa kalau kehamilan di luar kandungan, prioritas yang pertama biasanya kalau 3 kali mungkin ada kelainan organnya. Mungkin ada kelainan dari tuba falopia Anda mungkin terlalu banyak. Karena gini, prinsipnya setelah terjadi fertilisasi di ampula tuba itu, 5 hari atau 6 hari eh, calon embrio itu harus kembali ke rahim. Makanya prinsip dan bayi tabung itu demikian. Day 5, day 6, kita transfer balik. Nah, satu, kalau memang sudah berulang, mungkin saya cuma nggak jelas nih. Berarti kiri kanan ya berulang 3 kali, berarti total 3 kali, 3 kali. Atau yang paling sering di Indonesia adalah infeksi. Infeksi yang paling sering menyerang tuba falopi itu adalah chlamydia. Dan chlamydia itu memang sering kita katakan silent predator. Kita sering wanita-wanita tidak mengeluh apapun, keluhannya ringan, tapi ternyata terinfeksi chlamydia naik ke atas sampai merusak tuba falopi. Itu. Nah, biasanya sih yang umum terjadi adalah karena sering keputihan. Keputihan yang dianggap sepele, keputihan ini wajar segala macam. Saya sering berbicara tentang keputihan, apalagi terhadap pasien-pasien saya yang hamil. Keputihan itu hati-hati. Harus kita lihat keputihan yang memang tanda kutip normal atau memang sudah ada infeksi. Ya. Prinsipnya gampang, kalau Anda sudah merasa nggak nyaman, keputihannya sudah sedikit lebih baik, iya itu sudah nggak normal lagi, bukan bisa, apalagi ada warnanya berbau gatal segala macam. Nah ini kadang-kadang perempuan nggak aware, apalagi di Jakarta, Indonesia, kelembaban tinggi ya, keringetan segala macam. Nah apa yang harus dilakukan ya, memang indikasi dari bayi tabung pertama kali itu adalah terjadi sumbatan pada tuba falopi. Nah saran saya pada ibu adik ini secepatnya ikut bayi tabung. Kan kenapa? Keberhasilan Anda pasti lebih tinggi karena Anda hamil. Berarti Anda sudah berhasil hamil, hanya masalah mekanik, hanya masalah bahwa kehamilan itu tidak kembali kepada rahim. Nah,
Kapan dokter? Nah, karena memang obesitas kebutuhannya dokter Jovita ini cepat-cepat ke dokter Jovita aja untuk apa? Untuk program dari mencapai berat badan ideal. Berapa lama? Nah, biasanya itu 3 bulan sampai 6 bulan. Saya kira mudah-mudahan dokter Jovita setuju juga dengan pendapat saya ini. Biasanya target kita itu kalau berat badan turun dalam 3 bulan sampai 6 bulan 10 sampai 15% itu akan mempengaruhi juga ovulasi, memperbaiki juga apa semua dari sel-sel telurnya dan keberhasilan untuk kehamilan lebih tinggi. Ya, mohon dikoreksi Dokter Yovita kalau memang saya salah. Oke. Jadi ya secepatnya lah begitu Anda berat badan. Nah, karena Anda umur juga 34, jangan lebih dari 35 tahun. Karena apalagi 36, 37, 38 keberhasilannya akan menurun jauh. Padahal Anda sudah bisa sebenarnya secara ini alami hamil gitu. Sayang karena nanti faktor umur Anda terlewat begitu aja. Jadi nggak bisa hamil. Demikian Anin, makasih. Oke, thank you dokter, terima kasih. Semoga Bu Ade bisa terjawab nih dari solusi dari dokter Adrian. Dokter Jovita, ada pertanyaan nih dok, bagaimana pola makan untuk hyperthyroid sebelum masuk proses IVF? Dan saya pria berat badan, suaminya berat badan 89 kg, tinggi 167 cm, maka ini berpengaruh pada kualitas sperma. Ada 2 dok, yang pertama pola makan hyperthyroid sebelum IVF, yang kedua berat badan berpengaruh pada kualitas sperma. Oke, untuk yang pertama ya, hyperthyroid ya. Kalau hyperthyroid sih yang pasti harus diatasi dulu hyperthyroidnya gitu kan. Eh, di jadi hormon tiroidnya harus normal dulu gitu kan. Jadi status tiroid gitu. Nah, itu biasanya ke dokter penyakit dalam ya atau endokrin gitu. Nah, itu harus distabilkan. Nah, kalau pola makan sih eh, sama kayak yang tadi, kayak yang mau pola makan untuk fertilitas atau program IVF itu. Nah, jadi ya pola makan uh, healthy and well balance gitu ya. Atau Mediterranean diet boleh gitu. Nah, itu ada karbohidratnya yang jenisnya berkompleks, lalu ada protein, jadi juga sayur dan buah ya, terus lemak yang sehat. Kayak gitu. Sama sih, nggak ada yang khusus banget gitu. Yang penting dijaga aja berat badannya, karena hipertiroid itu biasanya cenderung kurus banget ya, gitu. Kalau belum diperbaiki nih hormonnya gitu. Tapi kalau misalkan hormonnya sudah eh, dikoreksi gitu ya, biasanya sih nggak ada masalah sih untuk meningkatkan berat badan. Oke, siap dok, thank you. Tuh. Ini ada lagi dok, obat-obat penurun berat badan, Apisat dan Orlistat aman dok untuk pasien hipertensi dan diabetes yang ingin promil. Mbak Anin tadi ada pertanyaan nomor 2 yang satunya. Oh, yang ini ya dok, hyperthyroid. Udah, Yang abis itu? udah dok. Yang pertama tadi Oh kan udah, ya. yang laki-laki. Iya, hyperthyroid yang lakinya. Yang Oh berat itu badan. laki-laki. Oh, Itu sorry dok. jadi, Yang laki-laki yang ini, yang sperma, semua pengaruhi. Tinggi 167, beratnya 69. Oh itu masih normal weight, masih ya kita masih lihat lagi sih umurnya ya. Tapi masih masuk paling overweight sih. Kalau lihat eh, rekomendasi Asia Pasifik paling overweight. IMT-nya paling di atas 23 sedikit gitu. Nah, masih nggak apa-apa sih. Memang kalau meskipun laki-laki ya obesitas itu pengaruh juga loh ke dari literatur sih. Dokter Adian pasti lebih tahu lah ya. Pengaruh juga sih ke kualitas spermanya gitu kan. Yang saya baca sih. Jadi memang kalau misalnya obesitas, suaminya juga harus mungkin diturunkan berat badannya biar kualitas spermanya lebih bagus, karena kan pengaruh ya keberhasilan IVF-nya ya, mungkin dokter Adrian kalau spermanya nggak bagus gitu gitu. Ya gitu sih. Oke dok. Nah, lanjut ya dok. Ada satu lagi nih, penurun berat badan yang tadi dok, obat Apisat dan Orlistat itu aman untuk pasien hipertensi. Lalu apa ya, ini
pengaruh nggak untuk promil dok, obat-obatan ini, Apisat dan Oke, Orlistat? jadi kalau apisat itu memang ada efek sampingnya, bisa meningkatkan tekanan darah ya. Tapi nggak sebanyak itu sih. Jadi kalau pasien-pasien yang hipertensi ya tentu aja harus terkontrol nih hipertensinya gitu. Misalkan kalau hipertensi sudah terkontrol, diberikan apisat nggak akan menaikkan sampai segitunya tekanan darah gitu. Eh, dan pengaruh ke IVF nggak biasanya kalau pasien-pasien eh, promil ya yang ke saya, selama dia belum hamil sih, yang utama kan berat badan harus turun dulu kan, Mm-mm. biar biar lebih fertil lah atau lebih subur kan gitu. Dan biasanya datang ke saya, mereka ovulasinya nggak reguler atau menstruasinya nggak teratur gitu kan. Nah, berarti obesitasnya mempengaruh ke siklus menstruasinya mungkin ya. Nah, jadi ya pasti yang utama kita harus turunkan berat badannya. Nah, biasanya memang saya berikan habis, tapi begitu eh, dia mulai fase IVF gitu ya. Nah, kita mulai hentikan pemakaian obat-obatan gitu. Mungkin kecuali yang kerjanya lokal aja dan nggak pengaruh ke eh, nggak pengaruh ke sentral atau ke yang lain. Biasanya bisa sih saya hentikan kalau memang sudah mulai masuk masuk ke fase satu ya mungkin dokter Adrian ya gitu. Oh, ya, dok. Ini ada Mm. hormon ya, suntik-suntik hormon. Mm-mm, mm. Oke. Mungkin ada dok, promil, diet promil yang bisa diterapkan. Di sini ada pertanyaan, bisa nggak pakai diet intermittent fasting atau konsumsi makanan seperti biasa atau gimana dok? Untuk promil. Oh, oke. Jadi ini kalau intermittent fasting kita lihatnya ke jadwal makan, jadwal makan. Nah, tujuan dari intermittent fasting kan semuanya defisit kalori. Jadi diet itu kan kita utamakan untuk turun berat badan itu defisit kalori gitu. Caranya boleh pakai makan biasa atau kita kurangin kalorinya dengan jadwal makan biasa, bisa juga dengan mau intermittent fasting juga boleh gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Jadi boleh pakai intermittent fasting asal jangan yang berapa 24. Nah, itu nggak saya sarankan sih. Jadi Apa tuh 20 dok? jam puasa, 4 jam makan. Oh, 4 jam makan tuh Ada kan? non-stop dok. Enggak, saya juga kurang tahu tuh. Biasanya kan ada kan yang jendela makannya cuma 4 jam gitu kan orang ngomong gitu. Nah, kalau misalkan intermittent fasting yang fastingnya ya maksimal 12 jam, 18 jam itu masih nggak apa-apa gitu. Boleh. Tapi kalau yang 4 jam doang makannya, nah sebaiknya enggak. Karena nanti kalau pengaruh ke gangguan misalkan jadi sakit penyakit yang lain yang timbul kan gitu. Nah, dan biasanya nggak mencukupi kebutuhan protein sih gitu. Karena kan kalau untuk turun berat badan, eh, pola makan kan harus benar. Jadi komposisi makan juga harus baik. Kalau misalkan terlalu sedikit jendela makannya, akibatnya kita nggak bisa mendapat asupan ya vitamin, makronutrien yang pasti nggak dapet. Terus udah gitu nggak cukup. Lalu vitamin, mineral, apalagi kalau di program IVF kan itu penting ya semuanya ya. Nah, nanti Ya, nggak tercukupi gitu. oke, isi dok. Nah, ini ada pertanyaan untuk dokter Adrian nih. Eh, Tentang seputar promil dan PCOS. Dokter, saya sudah menikah 7 tahun, usia 30 tahun, pernah 2 kali hamil tapi keguguran. Janinnya juga lemah, dok. Dari awal memang mengalami PCOS, berat badan 81 kilo, menstruasi tidak lancar, kadang pendarahan hebat hingga HB rendah. Bagaimana mengetahui masa subur dan dengan kondisi menstruasi yang tidak teratur ini, dok? Dan kapan bisa memulai promil? Terima kasih. Ibu Ya, siapa nih? Sorry, Ibu Bunda Aam, dok. Budaan. Mm-mm. Itulah apa masalah pada PCOS ya. PCOS adalah kelainan endokrin yang sering kita temui. Eh, dia me- walaupun sampai saat ini kita menganut bahwa penyebab dari PCOS satu genetik juga genetik, tapi yang kedua adalah lingkungan yang mempengaruhi juga sih masuk masalah obesitas ini yang ditemukan sekali. Jadi pada PCOS biasanya terjadi resistensi insulinnya meningkat, kemudian hiperandrogenisme, metabolisme glukosanya akan terganggu. Ini Dr. Jovita yang lebih apa-apa tentang di sini. Dan memang
kecenderungan untuk sel-sel sel telur pada pasien-pasien PCOS itu kurang baik. Itu sudah ekspektasi kita pada pasien-pasien dengan PCOS akan mengalami juga gangguan-gangguan yang lain seperti jangan sampai Anda jatuh ke diabetes, ya, hipertensi, karena kelainan metabolisme itu. Kemudian juga haidnya bisa banyak, tadi saya sebutkan kan, itu haidnya tidak teratur, banyak, dan hati-hati untuk kecenderungan keganasan pada kanker indung telur pun akan meningkat kalau Anda tidak atasi PCOS-nya. Nah, bagaimana untuk supaya hamil yang baik? Lagi-lagi topik kita hari ini keseimbangan gizi untuk keberhasilan bayi tabung dan juga untuk kehamilan yang baik. Ya. Satu ya, memang prinsip dari PCOS adalah obesitasnya harus diatasi. Kenapa? Itu akan memperberat terjadinya proses ovulasi dan lain-lain segala pada PCOS dengan obesitas. Ya. Metabolisme lipid nanti terganggu, metabolisme glukosa terganggu, hiperandrogenisme, itu semua lingkaran setan semua. Jadi makanya PCOS itu kita katakan sindroma, kumpulan dari gejala, banyak sekali itu. Hormon androgen anak kan cenderung tinggi. Bagaimana mengatasinya? Ya nomor satu selalu prinsipnya adalah diet dulu. Faktor gaya hidup. Ya, diet ini penting sekali ini pada PCOS ini. Kita harapkan dengan diet mencapai BMI yang normal, resistensi insulinnya juga akan diperbaiki, sehingga otomatis akan memperbaiki ovulasi. Kalau enggak, nanti sel telurnya banyak, tapi tidak efektif, dan juga pada PCOS untuk melakukan bayi tabung harus hati-hati sekali. Karena kejadian OHSS itu cukup tinggi pada pasien-pasien dengan PCOS. Jadi, susah gampang susah PCOS. Harus hati-hati. Nah, tapi prinsip tadi kalau dengan obesitas, secepatnya Anda ke dokter gizi, ya ada dokter Jovita di sini, supaya diperbaiki itu semua berat badannya, semua metabolismenya, diharapkan ke BMI normal, baru kita lakukan program bayi tabung. Dan sekarang salah satu terapi yang direkomendasikan adalah selama proses menunggu itu juga kita berikan metformin untuk memperbaiki resistensi insulinnya. Dan juga vitamin D. Vitamin D sangat berpengaruh sekali terhadap kejadian PCOS, ya. Vitamin B12, B6, semua itu mikronutrien berpengaruh sekali. Nah, sinilah pentingnya perannya dokter spesialis gizi klinik untuk memperbaiki metabolisme otomatis kepada berat badan. Demikian. Amin. Oke, baik dok. Berarti PCOS ini deket banget sama lifestyle ya dok ya, tentang gaya hidup juga ya dok ya? Iya, ya. Dan tadi sudah terbukti kan bayinya keguguran atau biasanya memang udah kita ekspektasi bahwa kalau pada PCOS angka kegugurannya tinggi. Oh oke, baik dokter Jovita, mungkin ada tanggapan dong tentang bunda nih yang mau persiapan promil tapi beliau mengidap PCOS. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih dok? Karena aku sering banget nih denger juga dok tentang bunda-bunda yang mengidap PCOS gitu. Jadi banyak banget sering ketunda juga untuk melakukan promil karena harus ini dulu ya dok. Gimana dok? Ya, jadi ya setuju sih sama dokter Adrian ya. Jadi biasanya pasien-pasien PCOS itu kan obesitas ya, rata-rata sih. Nah, harus diatasi obesitasnya. Biasanya sih eh, kalau mereka perbaiki pola makan ya, biasanya kan datang PCOS itu kan siklus ovulasinya nggak lancar ya, seperti tadi kata dokter Adrian gitu kan. Nah, biasanya kalau mereka perbaiki pola makan, paling cuma berat badan belum banyak, maka biasanya sih bersamaan dengan siklus ovulasinya tuh jadi lebih teratur gitu. Meskipun turunnya mungkin belum banyak ya, belum sampai 5 kilo gitu. Biasanya mereka sudah lebih baik tuh untuk siklus menstruasinya gitu ya. Nah, jadi ya pasti otomatis diatur pola makannya gitu kan. Pola makannya
harus diet ya pastinya ya, defisit kalori gitu kan. Nah, itu nanti bisa tinggal diatur eh, berapa kalori yang dibutuhkan. Pasti semua zat makanan harus ada ya, semua zat makanan harus ada karena harus lengkap. Ya, karena kan untuk agar kebutuhan vitamin mineralnya ada dari makanan. Lalu bisa kita tambahkan seperti kata dokter Adrian gitu kan dari luar. Nah, biasanya kalau eh, tambahan tambahan dari luar kan suplementasi ya, suplementasi. Nah, biasanya suplementasi yang kita berikan ya bisa berupa mikronutrien gitu kan, tadi vitamin. Kalau dari dokter ini pasti kan biasanya dari dokter kandungan udah dapat vitamin D gitu kan. Vitamin D pasti udah ada. Formin tadi dokter Adian. Terus udah gitu asam folat biasanya. Nah, paling kalau 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 saran saya maka akan ditambahkan untuk mikronutrien lain seperti vitamin B, eh, vitamin yang bersifat antioksidan seperti vitamin C, vitamin E gitu kan. Lalu bisa juga antioksidan lain seperti CoQ10 ya. Ini kan juga eh, dari literatur sih berperan nih dalam keberhasilan si eh, IVF ya, karena dia kan memperbaiki mitokondria si sel telurnya sendiri gitu. Nah, jadi untuk kesuburan si sel telur ini berperan sih dia gitu. Nah, biasanya sih itu sih saya tambahkan mikronutrien dan juga antioksidan gitu. Bisa juga omega 3. Nah, ini juga kan sudah banyak berperan sebagai antiinflamasi. Nah, kayak gitu. Gitu sih paling Mbak. Sih dok, berarti kalau untuk PCOS juga gaya hidup kayak soal olahraga gitu juga wajib ya dok ya? Oh iya, saya lupa sebut benar. Olahraga itu penting. Karena banyak Jadi banget dok kalau yang obesitas alasannya lembur, nggak sempet kan dok, itu gimana dok? nggak ada, Punya nggak tips ada. nggak? Jadi 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 selain diet defisit kalori, ya harus olahraga. Itu penting loh olahraga. Kalau dengan olahraga kan eh, dia juga bisa menghilangkan radikal bebas ya olahraga gitu kan. Tapi olahraga itu nggak boleh cuma satu kali gitu. Kalau cuma satu kali seminggu, maksudnya satu kali seminggu gitu. Karena kalau satu kali seminggu malah bikin radikal bebas bebas aja di badan kita gitu. Jadi olahraga terus teratur gitu. Ya 3 kali kali minimal. Tapi kalau bisa 4 sampai 5 kali kalau mau turun berat badan gitu. Kalau misalkan berat badannya mungkin bagus ya, normal atau ideal ya bisa 3 kali. Tapi kalau misalkan mau turun berat badan, tambahin 4 sampai 5 kali gitu. Itu nggak perlu lama-lama sih Mbak, mungkin bisa 30 menit gitu kan, sampai 45 menit gitu. Bisa kombinasi kardio sama beban gitu kan, atau awal-awal mau kardio dulu nggak masalah, yang penting gerak. Karena kan Ya, olahraga juga menurunkan resistensi insulin ya, gitu. bener dok, bener. Nggak boleh Mm. mager-mageran ya dok, nggak ada alasan lembur-lemburin. Nggak ada alasan, nggak ada alasan, harus harus disempetin, karena kan nggak perlu lama-lama. Di rumah juga bisa lihat YouTube. Iya bener dok. Oke, Mm. ini dokter Aden ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Dewi. Pertanyaan pertama, saya wanita usia 32 tahun dok dengan asa tinggi, apa bisa langsung melakukan IVF atau harus melakukan imunisasi leukosit suami dulu ya dok? Eh, asa antibody sebelumnya. Eh, saya terus terang waktu pendidikan di Taipei untuk khusus infertilitas velo 1 tahun, kita ini sudah meninggalkan teori itu. Kemudian kalau kita baca literatur yang belum lama juga, eh, mereka berkesimpulan lemah ya pemeriksaan asa ini. Jadi karena eh, artinya tidak bermakna untuk apa ada antibody sebelum ini. Itu menurut saya dan waktu saya belajar juga ya. Dan kalau lihat literatur yang terbaru juga ikatan apa urologi Amerika ataupun asosiasi kesehatan reproduksinya Amerika juga mereka juga tidak tidak terlalu mendukung untuk pemeriksaan asa ini kesan saya membaca ya. Tapi kalau memang yang memang ditemukan itu tinggi segala macam berpengaruh, ya terapinya
langsung bayi tabung dengan teknologi ICSI. Itulah adanya teknologi ICSI. Jadi spermanya tidak melalui proses di vagina ini terjadi terjadi blok karena dari ada antibodinya semua segala macam, itu ya langsung ICSI. Jadi proses bayi tabung. Tapi sekali lagi saya tidak pernah juga memeriksa asa ini ya. Mungkin sejawat yang lain dari andrologi dan ini mereka masih menganut ini gitu. Mohon maaf sih, saya biasanya ya bayi tabung aja langsung lah kalau memang sudah 1 tahun, apalagi sudah berapa tahun belum punya anak gitu. Jadi mohon maaf saya tidak pernah melakukan pemeriksaan asa. Oke. Ini demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ada satu lagi nih dok, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, sebelum kita tutup acaranya. Di sini ada pertanyaan, gimana kalau suaminya diagnosa azoospermia dok? Itu rangkaian prosesnya ada yang berubah atau gimana dok? Karena kan tadi ada ICSI treatment ya dok ya? Ya, pada pasien azoospermia sekarang memang kita yang terbaru ada kategori Aphrodite itu 5, kita bagi 5 klasifikasi pasien itu dengan azoosperm. Jadi kita lihat dulu pabriknya, pusatnya dulu gimana dari hormon FSH-nya, kemudian testosteronnya. Nah kita bagi klasifikasinya, kemudian kalau masih bisa diatasi dengan jadi jangan kaget sekarang yang kalau dulu kan hormon FSH, LH itu LH hanya untuk wanitanya ini. Nah, sekarang pada pasien-pasien azoospermia juga untuk memperbaiki sebelum. Nah, azoospermia ya kita akan lakukan bayi tabung setelah kita mendapatkan spermanya. Itu bagian urologi yang akan melakukan itu dengan tesa mesa, mikrotesis semuanya supaya dapat sperma. Nah, sebelum dilakukan tindakan itu untuk memperbaiki kualitas dari sperma itu ada pemeriksaan hormon dan juga ada terapi dari hormon. Nah, nanti tergantung apakah hanya perlu FSH, apa kita kombinasi dengan Ovidrel semua segala macam. Nanti dibagi klarifikasinya kita bagi masuk golongan yang mana nih yang pasien dengan azoospermia ini. Jadi apakah memang karena sumbatan aja atau kalau memang ya pusatnya yang rusak gitu nanti harus ditentukan dulu azoospermia. Oke, baik dok, terima kasih untuk jawabannya dok. Ini mungkin satu lagi untuk dokter Jovita nih dok. Dokter Jovita, ini ada pertanyaan dari anonim, tapi beliau pengen punya anak perempuan. Kira-kira ada anjuran makanan nggak dok? Lalu kalau misalnya di teknologi IVF kan mungkin kita ada PGTA ya dok ya. Kalau misalnya secara anjuran secara promil alami itu ada anjurannya nggak dok? Perempuan, pengen anak perempuan. Ya ada beberapa mitos ya, tapi kayaknya belum terbukti secara definisi apa gitu ya, belum terbukti ya dokter Adrian ya kayaknya ya. Lebih tahu. Enggak, memang enggak ada secara juga ya sampai saat ini ya mitos ya, lebih ke arah mitos ya. Untuk memeriksa untuk sex selection ya kita dengan PGTA. Ya, pemeriksaan kromosom langsung ketahuan lah ini dan bahkan tanda kutip diselewengkan pemeriksaan PGTA itu adalah sebenarnya hanya untuk sex selection, mencari gender. Jadi ini banyak pasien yang sudah punya anak ikut lagi bayi tabung hanya untuk memilih jenis kelamin, sex selection lahirnya. Jadi dengan apa ya? Dengan program bayi tabung, setelah hari ke-5 blastosis kita ambil, kita periksa, langsung kelihatan sekaligus screening kromosom bagi juga langsung ini XX apa XY. Nah, itu banyak dilakukan. Tapi kalau kiat-kiat ya Dr. Jovita mungkin lebih tapi prinsipnya saya belum pernah juga membaca literatur dengan makan ini, gaya ini, apa ini bisa lebih ke bayi laki-laki, bayi perempuan. Karena waktu saya pendidikan di Taipei juga itu profesor saya bilang,
Ya ini karena apa melakukan inseminasi diberikan albumin dulu supaya lebih ke arah laki. Tapi dia terus bilang oh jangan ikuti ya itu tidak terbukti secara ilmiah. Tidak terbukti secara ilmiah. Kalau itu dok Saya yang kira komennya. apa sperma X atau Y yang lebih cepat itu kan ada mitos yang eh, waktu pembuahannya gitu-gitu dok itu juga pasti mitos kan ya dok ya Iya, berarti. ada beberapa literatur mengatakan kayak gitu ada. Tapi kalau ini sepertinya enggak sih. Kalau kita untuk menentukan jenis kelamin ya sekarang pemeriksaan pasti dengan kromosom, pemeriksaan PGTA Iya lah. betul. Gitu. Makanan juga biasanya masih belum nggak ada bukti ilmiahnya sih dok. Ya gitu. Iya. Mm. Nah, itu dia ya Bunda tuh. Masih belum ada bukti secara ilmiah juga ya dok ya. Oke, Iya. ini kita tutup aja sesi hari ini. Udah lumayan lama juga nih kita ngobrol-ngobrol dok. Padahal masih banyak pertanyaan juga. Mungkin ayah bunda yang pengen nanya-nanya bisa langsung ke website kita juga. Mungkin dari dokter Jovita dan dokter Adit ada saran dan uh, anjuran untuk ayah bunda nih yang pengen untuk promil. Silakan dokter Jovita, dokter Adrian. Iya. Ya pokoknya prinsipnya adalah sudah cukup banyak publikasi atau bukti-bukti ilmiah yang menyatakan bahwa uh, pola makan, hidup sehat, gizi seimbang itu pengaruhnya memang signifikan terhadap keberhasilan baik program kehamilan maupun waktu hamil sampai melahirkan. Makanya prinsipnya sekarang adalah 3 bulan. Kalau dulu kan prinsip hanya cukup asam folat dan besi enggak. Sekarang 3 bulan sampai 6 bulan sebelum memulai program hamil harus seimbang makro dan mikronutrien. Makro mungkin dari karbohidrat, protein, lemak, yang mikronutrien tadi yang sudah diterangkan oleh Dr. Jovita ya, mulai dari multivitamin, asam folat, vitamin E, vitamin C, itu harus terpenuhi. Nah, itu pasti implikasinya dengan dari berat badan ideal. Jadi istilahnya bahasa awam harus bugar sebelum memulai program kehamilan, baik itu alami maupun program bayi tabung. Jadi ayah bunda kalau waktunya masih ada sebelum memulai program hamil, silahkan Anda kalau memang merasa kurang bugar, berat badannya kurang atau lebih sekarang, mungkin lebih baik datang ke dokter spesialis gizi dulu untuk memperbaiki semua sebelum memulai program hamil. Saya kira demikian kalau dari saya. Silakan dokter Ya, Jovita untuk pesan-pesan buat ayah bunda nih. Iya, jadi untuk mendukung program IVF sih yang seperti dokter Adrian bilang eh, bisa dimulai dengan pola hidupnya atau healthy lifestyle dulu lah gitu. Eh, Kalau yang obesitas memang bisa program penurunan berat badan gitu kan. Kalau misalkan dengan yang berat badan normal bisa dicoba healthy lifestyle seperti yang tadi saya bilang bisa dari komposisi makanan yang seimbang gitu kan dengan jumlah kalori yang tidak berlebihan gitu kan. Jadi berat badannya bisa stabil gitu. Usahakan banyak makan sayur buah yang warna-warni gitu. Terus protein harus dicukupi, jadi nggak boleh kurang juga. Sumbernya bisa hewani dan nabati. Dan dari produk, lalu usahakan sumber lemaknya juga lemak-lemak baik. Hindarin tadi makanan-makanan yang tidak dianjurkan ya, gitu. Dan olahraga, utamakan seperti itu. Eh paling itu tuh untuk dari asupan sehari-harinya. Oke, thank you dokter. Dokter kalau boleh tambahan tahu, ya, tambahan mungkin. Oh, sorry, belum selesai. Silakan. silakan dokter kalau ada tambahan, Ya. silakan dok. Eh, jadi para ayah bunda, tadi kita berdua itu jangan dianggap itu yang beban pada para ibunya ya. Para ayahnya juga berpengaruh sekali. Dan Tuh. WHO sudah mengeluarkan hasil penelitiannya dan kemarin juga dipresentasikan di Amsterdam. Kalau kita bandingkan jumlah sperma laki-laki dari tahun 70 sampai 2000, kalau salah 2020, itu kecenderungan laki-laki di seluruh dunia itu jumlah sperma menurun 50% ya.
dibanding tahun 70. Jadi hati-hati ya, yang para laki-laki. Kebugaran penting sekali dan memang selama saya praktek, kalau ketemu pasangan untuk ikut program hamil bayi tabung, begitu saya tanya selain usia ya, kalau usianya masih muda, haidnya masih teratur, mungkin saya akan lebih curiganya pada laki-laki masalah spermanya. Dan memang waktu kita analisa sperma, boleh saya katakan dari 10 laki-laki yang kita periksa, 80%, 8 orang itu pasti bermasalah sperma. Dan ingat, kesehatan laki-laki sperma juga, terutama proteinnya dari kita, itu berpengaruh sekali pada kesehatan sperma. Ya. Kebugaran, ingat. Jadi, jangan hanya menitik beratkan pada ibunya, pada pasangan kita. Para ayah harus sadar, harus memahami, itulah kenyataan dunia, sperma kita laki-laki sudah menurun 50%. Tidak tergantung bangsa, agama, semua itu sudah dideklar kemarin di Amsterdam. Ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan terlena, jangan hanya menitik beratkan, wah ini ibunya, ibu istrinya ini. Jadi jangan sungkan-sungkan juga, para ayah juga konsultasi pada dokter gizi. Terima kasih. Oke, thank you dok, menarik banget tuh pesan-pesannya untuk ayah-ayah yang sedang berjuang. Iya, obesitas ya pengaruh ya Mbak Adin ya. Iya, oke, terima kasih dokter. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat malam.